Yang lain pada kemana? Santi, Neng Tia. Aduh, telat mulu, telat mulu. Halo Riri, selamat malam. Minal aidin wal faizin ya buat semuanya.
Halo Minsi. Ya sama-sama. Oke, Kotia. Selamat malam, minal aidin wal faizin. Agustus Susanti 001. Oke. Iya nih, semalam kena hujan. Sama-sama Santi, mohon maaf lahir batin ya. Uh, yang lain pada kemana ya? Udah hampir jam 9 lewat berapa nih? Santi bisa ajak teman-temannya masuk ke kelas. Halo, Santi, bisa diajak teman-temannya. Oh, masih sibuk ya. Oh ya sudah. Oke. Iya Riri. Oh ya, materi yang minggu lalu saya tungguin kok nggak ada yang nanya ya. Iya, iya minggu yang lalu itu mengenai materi kita kok pada nggak ada yang nanya ya. Udah pada tahu semua ya, udah pada paham ya semuanya. Tugasnya untuk minggu kemarin nggak ada, misi nggak ada. Kan bisa ditanya entah apa aja, Bu, gimana sih pencetakannya seperti gimana gitu. Kan bisa sih nanya entah apa gitu. Ditungguin kok satu pun gak ada yang tahu, oh yang nanya iya. Berarti udah pada paham semua. Soalnya minggu depan untuk kelas pengganti kita hari minggu depan uh, kita mau latihan soal gitu kan, mau latihan soal buat itu, buat apa namanya itu, buat persiapan UTS gitu.
sih? Hmm. Oh, oh, mikrofon kamu di off ya, tunggu ya. Mhm. Bentar ya. Oh, Minci, eh, bentar. Siapa aja yang nggak bisa dengar suara saya selain Minci? Ya, Mini, selamat datang. Mohon maaf lahir batin. Siapa aja yang nggak bisa? Mhm. Oke. Eh, bentar ya. Yang lain, ada yang nggak bisa dengar suara saya? Yang lain gimana? Ada? Oke. Berarti coba dulu untuk siapa ya? Minci, mungkin sinyal ya. Mungkin sinyal kali ya. Ini si Ana ini gimana ya? Kok pada oke. Ana nggak bisa gabung ke chat yang apa yang untuk public gitu untuk semuanya. Ini biar nggak masuk ke prepaid. Oke. Oke. Oh, udah nggak perlu lagi. Gini, minggu depan itu kan ada kelas pengganti kan untuk tanggal 5 kemarin gitu kan. Jadi di situ setelah saya pikir-pikir, kita nanti di situ akan bahas soal-soal, kita akan bahas soal-soal yang mana nanti kemungkinan akan ada apa ya, akan mirip-mirip lah, mirip atau persis dengan soal yang akan keluar UTS nanti. Jadi nanti biar nanti kalau kalian udah ngerjakan UTS-nya tanggal 2 itu kalian akan lebih gampang ngejawabnya. Gimana, setuju semua? UTS untuk tanggal 2 sayang. Untuk tanggal 2 kan kita ada UTS. Nah, so kan nanti kalau minggu depan kita akan bahas soal gitu. Saya akan kasih materi kita untuk minggu depan itu kita bahas soal aja gitu. Iya, bulan Agustus tanggal 2. Di KDI. Loh, jadi Risa gimana nih UTS-nya? UTS-nya nyusul nih atau gimana? Nanti coba saya tanya dulu nanti Mas Hasannya gimana ya solusinya ya dari saya. Eh, Coba dulu berapa orang ini nggak bisa selain Risa, Mingzi, siapa lagi? Risa, Mingzi, siapa lagi? Nanti saya coba dulu tanya sama yang saya tanya nanti sama apa Mas 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 apa namanya itu Mas Hasan. Oke. Iya, tapi kalau bisa sih diusahakan juga ya datang ya, yang bisa. Pokoknya diusahakan deh. Karena kan itu yang pertama itu kan karena kita pertemuan pertama. Saya juga pengen kenal dong sama kalian. Kalian nggak mau kenal sama saya.
Oh, nggak bisa Risa, kita harus bertemu di KDI, itu sudah peraturan, nggak boleh. Harus harus ketemu di KDI gitu. Jadi selain untuk ujian, eh, saya juga mau ketemu sama kalian, mau eh, kenal kalian lebih dekat lagi gimana sih gitu. Oh, nanti Santi coba dulu, nanti ditanyain bosnya ya, mana tahu bisa gitu. Bilang aja nanti ujian atau nanti saya rasa itu surat dari KDI, surat izin ada kok. Nanti dari dikasih ya kan? Mm-mm. Coba dulu nanti ya. Diusahakan dulu nanti semuanya tanggal tanggal 2 kalau bisa diusahakan semuanya pada datang gitu. Oh, nggak bisa diganti. Itu udah peraturan dari KDI. Kita nggak bisa. Nggak bisa kita apa. Oh, iya ya. Itu kan cobalah dulu nanti diusahakan dulu nanti nanya sama bosnya, karena ini kan penting juga nanti kan berkaitan sama nilai akhir semester juga kalian juga ini, soalnya kan ini sangat besar ini presentasinya untuk mendukung nilai semester kalian. Oh, oh nantilah saya coba dulu saya pastikan sama Mas Hasan ya. Kalau nanti dari dapat kabar dari Mas Hasan nanti coba saya nanti sharekan sama kalian keputusannya seperti apa gitu. Ya nanti coba dulu nanti nanti kita tengok dulu nanti Riri ya gimana ya. Nanti kita coba nanti saya pastikan dulu deh sama Mas Hasan gimana jadinya ya. Mm-mm. Oke. Nah, coba dulu itulah dulu mm, untuk itu ke situ. Nah, kita kembali ke materi kita nih. Hmm, itu nggak bisa kita keputusan kita amini ya. Itu harus kita tunggu dari KDI aja. Nanti saya coba dulu pastikan. Oke, kembali ke kelas. Ini kan kemarin kita sudah eh, belajar tentang eh, apa namanya itu, tentang LIFO, FIFO, dan bagaimana cara perhitungannya. Hmm, udah 2 kali karena kayak kita kan udah 2 kali Risa, karena kita kan udah 2 kali masuk ini. Yang yang pertama itu saya share di grup chat, coba dulu nanti masuk suruh kawannya nambahin kamu ke grup chatnya gitu. Iya. Uh-uh. Nah, setelah udah ya. Nah, fokus fokus ini. Nah, setelah kita mengetahui gimana cara pencatatan menurut metode perpetual maupun metode fisik, nah, ya Endang selamat semalam. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih mencatat transaksi atau dokumen ke jurnal khusus. Nah, eh, perlu kita ketahui jurnal khusus ini biasanya itu dilakukan atau terjadi di perusahaan dagang. Nah, mengapa ada yang namanya jurnal khusus? Nah, untuk alasannya kita akan lihat berikutnya seperti apa. Nah, yang perlu kita ketahui pertama, sebelum kita masuk kepada pencatatan ke jurnal khusus, itu yang pertama kita harus mengetahui bagaimana sih sebenarnya siklus akuntansi perusahaan dagang itu. Hmm. belum ya, belum ya Riri ya, nanti ya. Nah, siklus akuntansi perusahaan dagang itu dimulai dengan adanya bukti transaksi. Jelas nggak PPT-nya di situ? Coba dulu semua. Jelas nggak? Oke.
Itu semua siklus akuntansi perusahaan dagang itu dimulai dengan adanya bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini diperoleh dari apa? Nah, bukti transaksi ini diperoleh tentunya karena adanya transaksi, baik itu penjualan maupun pembelian. Nah, setelah dari bukti transaksi yang kita peroleh, maka kita akan mencatatnya di sebuah buku yang namanya jurnal umum. Nah, tapi ada pengecualian untuk beberapa perusahaan, seperti perusahaan dagang contohnya. Setelah adanya jurnal umum, biasanya perusahaan juga akan mencatatnya di jurnal khusus. Kenapa? Nah, nanti kita akan lihat alasannya seperti apa. Nah, setelah dari jurnal umum atau jurnal khusus, maka pencatatan kembali akan dibukukan kepada buku besar. Nah, buku besar ini pun ada yang namanya buku besar pembantu. Ini untuk beberapa transaksi tertentu yang tidak bisa dicatat secara keseluruhan di buku besar. Nah, dari buku besar kita akan melakukan pencatatan kembali ke neraca saldo. Nah, di sini kita setelah dari buku besar, setiap transaksi baik itu pembelian, utang dagang, dan lain sebagainya, kita akan pindahkan ke neraca saldo. Ya, benar sekali ya. Nah, terus dari pencatatan bentuk di neraca saldo ini kita akan mengelompokkan yang mana itu debit ke kelompok debit, dan kita akan mengelompokkan akun kredit ke akun kredit. Nah, setelah dari neraca saldo, kemudian kita akan beralih melakukan pencatatan kepada kertas kerja. Nah, nanti saya kita kesini dulu, fokus ke sini dulu. Nah, setelah dari neraca saldo, kita akan beralih ke kertas kerja. Nah, di kertas kerja ini adalah pekerjaan yang benar-benar sangat membutuhkan ketelitian, karena kita akan memindahkan berbagai akun, dan kita juga akan mengelompokkannya ke kolom-kolom tertentu. Nah, di sini nanti ada beberapa syarat akun-akun yang mana saja yang harus dicatat dan disesuaikan dengan kolom tertentu. Nah, nanti untuk mungkin di bab selanjutnya kita akan belajar ini. Nah, kemudian dari kertas kerja ini, maka kita akan pergi kepada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini seperti apa? Kita akan pelajari berikutnya juga. Sabar ya. Terus dari jurnal penyesuaian, maka kita akan beralih kepada yang namanya laporan keuangan. Nah, setelah dari laporan keuangan, kita akan pergi ke jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup ini kita akan melihat apakah perusahaan itu mengalami yang namanya keuntungan atau kerugian. Kita akan bisa melihatnya mulai dari jurnal penutup hingga neraca saldo penutupan. Setelah dari neraca saldo penutupan, maka kita akan pergi ke jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini enggak selalu ada, misalnya gitu. Jurnal pembalik ini biasanya terjadi jika ada transaksi setelah neraca saldo penutupan dilakukan. Untuk sebagai contoh, biasanya laporan keuangan itu dilakukan setiap akhir tahun. Dalam satu periode itu dilakukan penutupan setiap akhir tahun. Jadi biasanya penutupan itu dilakukan pada tanggal 30 Desember tiap tahun. Namun, jika ada transaksi setelah tanggal 30 Desember, misalkan 31 gitu kan, setelah adanya setelah dibuat laporan keuangan, maka jurnal pembalik ini akan muncul. Gitu, seperti itu. Ada yang mau ditanya?
Ayo. Mhm. Oke, paham ya sampai sini ya? Belum mumet. Ya, materi hari ini saya pastikan nggak mumet. Hmm. Nah, selanjutnya. Nah, kalau kita berbicara mencatat transaksi, terutama pencatatan dalam transaksi pada jurnal khusus, maka kita akan berbicara tentang yang pertama itu jurnal umum. Karena di dalam setiap pencatatan, jurnal umum ini tidak akan pernah bisa lepas. Itu sangat berkaitan, sangat penting. Nah, apa sih sebenarnya jurnal umum itu? Nah, kita bisa lihat di sini. Jurnal umum merupakan media atau buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama satu periode tertentu atau 1 bulan, biasanya 1 bulan, tanpa membedakan jenis transaksi. Nah, coba dulu di sini kita lihat modul kita. Nah, di sini dikatakan jurnal umum cocok jika digunakan pada perusahaan yang jumlah atau volume transaksi masih sedikit. Namun, jika volume kejadian atas transaksi sudah banyak, maka jurnal umum sudah tidak mampu lagi digunakan untuk mencatat transaksi tersebut. Bentuk jurnal umum pada perusahaan dagang adalah sama dengan jurnal yang digunakan pada perusahaan jasa. Nah, jadi bentuk jurnal umum pada perusahaan dagang sama perusahaan jasa adalah sama. Nah, coba dulu kita lihat di sini contohnya tanpa melihat jawaban yang di bawah ini. Nah, coba dulu kita lihat di sini. Di sini dikatakan tanggal 1 Oktober 2006, toko Rezeki membeli barang dagangan dengan tunai dari toko Makmur 5.000 kilogram beras dikalikan dengan Rp5.000 senilai 25 juta dengan syarat atau termin pembayaran 3/10 N/30. Ayo, siapa yang masih ingat pengertian dari syarat ini? 3/10 N/30. Ayo, coba dulu. Siapa masih ingat? Siapa masih ingat? 3/10 N/30. Ya, syarat itu pasti syarat yang dibayar. Jadi maksudnya dari jika ada ini ya, ini kan penjual yang memberikan syarat 3/10 N/30. Nah, coba dulu. Ini sebenarnya arti dari 3/10 N/30 ini apa sih gitu? 3/10 N/30. Ayo. Kurang tepat, Risa. Coba dulu. Hampir, Risa, hampir. Ayo. Minzi belum. Itu bukan return pembayaran. Belum, itu bukan return pembayaran. Ayo. Ayo, saya kan udah pernah bilang, ini akan sering muncul. Nah, ini akan sangat sering muncul. Aduh. Masih kurang, Riri. Coba dulu, benarkan dulu. 3/10 N/30. Iya, sebelum tanggal 30. Nah, sebelum tanggal 30. Ya, memang harus, ini harus memang dilunaskan selama 30 hari. Coba. Bukan, enggak nanti ya. Ini enggak rumit. Soalnya kan kita udah pernah bahas ini gitu. Ini coba, Santi. Saya kasih ya. Nah, coba. Minji hampir tapi belum. Kita nggak akan maju ke soal ke yang berikutnya kalau nggak benar. Ayo. Link Ana juga belum. Riri juga belum.
Ayo, Santi mana ini Santi? Saya kembali. Ayo. Belum, belum. Belum Minsi. Hampir sedikit lagi. Minsi. Hampir sedikit lagi. Benar sekali Risa ya, benar sekali. Risa apa yang benar ini? Oke, Risa. Masih ingat ya Risa ya? Benar sekali ya, jawaban yang paling benar itu adalah Risa. Dia akan mendapatkan potongan sebanyak 3% jika dilunaskan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari. Dan wajib dilunaskan dalam jangka waktu 30 hari. Itu yang benar ya. Terima kasih Risa sudah mengingat. Nah, coba dulu dari soal ini kan dikatakan tadi toko rejeki membeli barang dagangan dengan tunai dari toko makmur 5.000 kilo beras kali 5.000 senilai 25 juta dengan syarat atau termin 3/10 N per 30. Nah, coba dulu jurnal apa yang terjadi di sini? Coba dulu, apa sih ayat jurnalnya gitu? Apa sih ayat jurnalnya gitu? Gimana sih pencatatannya coba? Apa yang dikredit, apa yang didebet? Ayo, coba siapa dulu yang bisa? Apa yang didebit, apa nama akun yang didebit, dan apa nama akun yang dikredit. Nah, ayo dulu, coba. Ini pelajaran kelas 2 SMA ini harusnya udah bisa nih menjurnal ini lancar. Bentar ya, Riri ya. Saya copy deh samamu. Ayo. Iya, saya butuh nama akunnya dong. Iya. Nah, soalnya yang itu Santi, saya sudah ketikkan soalnya. Nah, saya mau nanya ininya ayat jurnalnya seperti apa. Ayo. Siapa nih tadi? Ingat dulu. 2 minggu yang lalu saya mengatakan kalau setiap pembelian yang tunai atau setiap pembayaran yang tunai atau penerimaan secara tunai maka akan muncul yang namanya akun kas. Nah, tapi masalahnya di sini karena kita melakukan pembelian, toko rejeki melakukan pembelian secara tunai. Apa yang terjadi di sini gitu? Apa yang terjadi di sini? Barang dagangan, coba dulu ya. Ayo menjawabnya. Barang dagangan 25 juta di debit, kas 25 juta di kredit. Oke. Bisa ya Ayu ya. Yang lain bisa ya. Cuman ayo bisa kok. Nah, tapi yang lebih karena ini adalah perusahaan dagang, ada baiknya kita mencatatnya bukan sebagai barang dagang. Kita mencatatnya bukan sebagai barang dagang, tapi ada baiknya kita mencatatnya sebagai persediaan barang dagangan di debit senilai 25 juta rupiah dan kas di kredit senilai 25 juta rupiah. Nah, coba. Makasih ya Ayu, jawabannya udah benar ya. Nah, ada yang mau ditanya? Kenapa kasnya itu 25 juta di kredit dan kenapa persediaan barang dagangnya itu di debit 25 juta?
Coba dulu Neng Tia sama Santi ya, nyari sinyal yang bagus ya. Ini saya nggak tahu solusinya gimana. Oke. Nah, Riri, pertanyaannya bagus sekali ya. Bu, kan tunai, kok masuk di kredit? Nah, ini dia jawabannya Riri. Kita kan melakukan pembelian. Coba dong, kalau Riri ini ya melakukan mau membeli, misalnya mau beli kue gitu kan, kue. Kamu belinya secara tunai, uang kamu berkurang atau bertambah? Coba, kalau kamu beli kue. Aku nanya nih, Riri, berkurang. Nah, karena dia berkurang, maka pencatatannya itu adalah di sisi kredit gitu. Ada yang mau nanya lain? Yang lain yang mau nanya? Iya, benar sekali ya Ana. Kalau dia pemasukan, maka pencatatannya itu akan di debit. Nah, oke. Ini yang melakukan pembukuan ini pihak pembeli. Nah, di sini pihak pembeli yang melakukan pembukuan ya. Nah, coba. Oke, kita lihat lagi tanggal 5. Tanggal 5 Oktober dikatakan di sini, toko Rejeki menjual dengan kredit barang dagangan tersebut 4.000 kg beras dikalikan dengan 5.500 rupiah kepada toko aman senilai 22 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N per 30. Nah, coba dulu di sini. Katanya toko Rejeki itu menjual beras tersebut sebanyak 4.000 kg kali 5.500. Nah, coba dulu jurnal apa yang muncul akunnya, jurnalnya apa yang muncul, coba dulu. Ini sudah diterima uangnya atau belum ini? Ayo coba. Kalau uangnya belum diterima, apa yang muncul? Dan kalau uangnya sudah diterima, apa yang muncul? Ayo. Nah, ya benar sekali Ana, uangnya belum diterima. Nah, jadi jurnalnya seperti apa? Ayo. Iya, dia karena kredit. Iya. Oke. eh Ami ini itu bukan utang. Itu bukan utang ya sayang ya. Itu bukan utang. Mm-mm. Coba dulu. Dia itu bukan utang. Jadi itu sebenarnya apa gitu. Kan 2 minggu yang lalu kita kan sudah belajar akun-akun yang muncul dalam jurnal jurnal itu seperti apa gitu. Ayo, apa sih akunnya gitu? Ada yang tahu? Ini kan penjualannya itu secara kredit ya. Penjualan secara kredit katanya di sini. Ya, benar sekali Mas Ayu, piutang dagang. Nah, piutang dagang selain itu apa? Jurnal yang dipakai apa, Bu? Pertanyaannya. Maksudnya gimana ini Riri? Kurang jelas, nggak ngerti Bu dengan apa? Nggak ngerti saya pertanyaannya. Aduh, amang cutahe. Saya nanya ini loh Riri. Ini kan seperti yang sebelumnya. Saya mau nanyakan ini, jurnalnya untuk tanggal 5 ini seperti apa gitu. Nah, coba dulu. Tadi temannya si Mas Ayu udah bilang kalau jurnal yang muncul itu ada piutang dagang. Nah, kalau begitu jurnal yang cocok untuk ini apa? Itu kan udah muncul yang namanya piutang dagang. Ini piutang dagang itu terjadi karena apa? Piutang dagang terjadi karena apa?
Nah, terjadi bukan kredit barang ya, lebih tepatnya itu karena adanya penjualan secara kredit. Nah, ya Amini, utang sama piutang itu berbeda. Contohnya seperti ini, saya kasih contohnya ya. Utang dagang itu misalnya seperti ini. Kamu itu membeli katakanlah membelikan kursi, sebuah kursi dari sebuah toko. Nah, dari sebuah toko harganya katakanlah senilai 10 juta. 10 juta. Tapi kamu belum bisa membayarnya dengan cash gitu. Kamu belum bisa membayarnya dengan cash, tapi barangnya kamu udah bisa ambil. Nah, di situ kamu itu memiliki utang kepada perusahaan tersebut. Nah, paham? Nah, tapi kalau piutang dagang istilahnya seperti ini. Kamu misalnya nih ya, kamu itu memiliki misalnya menjual sebuah buku, terus si Ayu datang kemudian, aku mau dong beli buku dari kamu Amini, tapi saya belum punya uang untuk melunaskannya, gimana kalau saya lunaskannya minggu depan gitu. Terus kamu datang, oh ya udah nggak apa-apa, ambil aja gitu kan. Mungkin kamu udah percaya sama si Ayu gitu kan, atau mungkin kamu udah kenal dekat sama dia. Nah, kamu ngasih barangnya, terus si Ayu bisa bawa barangnya. Nah, si Ayu ini punya utang sama kamu, dan kamu punya piutang terhadap si Ayu gitu. Paham nggak? Itu sebenarnya bukan pinjaman Risa ya, tapi sepertinya kita mengizinkan seseorang berutang sama kita gitu. Ya, gimana Amini bisa paham? Eh, iya, itu kredit dia. Iya. Heeh. Iya, seperti itu ya. Seperti itu ya, Neng Tia. Kita yang mengutang, kita kalau kita yang mengutang, kita mengatakan utang untuk tempat kita berutang. Tapi kalau orang lain berutang sama kita, maka kita akan menamakannya sebagai utang gitu. Piutang. Orang lain yang berutang sama kita, maka akan muncul piutang. Tapi kalau kita yang melakukan pembelian secara kredit kepada orang lain, maka akan muncul utang gitu. Nah, seperti ini deh, saya kasih contohnya yang lebih gampang lagi. Gini, seseorang membeli barang sama kita secara kredit karena mungkin dia nggak punya uang atau dengan alasan lain gitu kan. Terus kita memberikan barang itu dibawa sama beliau, sama mereka gitu. Maka orang yang membeli barang secara kredit dari kita itu akan memunculkan pencatatan bagi kita sebagai pihak penjual sebagai piutang. Piutang. Piutang ya. Tapi jika kita yang melakukan, misalnya kita melakukan eh, pembelian terhadap orang lain secara kredit, maka dari kita akan muncul yang namanya utang gitu. Ada yang mau ditanya? Masih kurang jelas? Coba dulu. Oke. Jadi atau seperti ini aja deh. Gampangnya. Ini pembelian pembelian secara kredit akan memunculkan yang namanya utang. Namun, penjualan secara kredit akan memunculkan yang namanya piutang, gitu. Ya. Ayo, Mas Ayu, ini sudah menjawab pertanyaannya ini. Mas Ayu, ya, dengan kata lain seperti itu ya, gampangnya itu memang bisa dikatakan juga seperti yang dikatakan sama Mas Ayu. Tapi kalau dalam dalam ekonomi, gampangnya ini seperti ini. Kalau orang yang melakukan pembelian secara kredit, maka akan muncul yang namanya utang dagang. Tapi jika orang melakukan penjualan secara kredit, maka itu akan muncul piutang. Nah,
Coba di sini si Mas Ayu sudah menjawab ini. Ya. Benar ya Mas Ayu ya? Benar ya? Barang dagangan atau persediaan barang dagangan senilai 22 juta secara kredit dan piutang dagang piutang dagang 22. Oh, oh tidak. Kamu terbalik Ayu ya. Kamu terbalik. Coba dulu Tadi kan saya sudah mengatakan kalau orang yang melakukan pembelian secara kredit, maka yang muncul adalah utang. Tapi jika orang yang melakukan penjualan secara kredit, maka yang muncul adalah piutang. Jadi ayat jurnalnya Ayu, kamu terbalik. Coba dulu dibenarin. Terbalik tadi. Tapi itu jawabannya sudah benar. Cuman dia terbalik dia. Yang harusnya di debit jadi ke kredit kamu taruh. Tapi yang harusnya di kredit kamu ke debit kamu taruh gitu. Tapi itunya sudah benar kok. Jurnalnya sudah benar. Iya, benar sekali Riri. Toko rezeki yang melakukan bukan memberi sebenarnya. Tapi di sini kan dibilangnya tadi toko rezeki menjual dengan kredit barang dagangan kepada toko aman. Nah, karena dia menjual secara kredit, maka akun yang muncul untuk pihak toko rezeki adalah piutang dagang di sisi debit dan persediaan barang dagangan di sisi kredit. Kenapa persediaan barang dagang itu di sisi kredit? Karena pihak toko rezeki melakukan yang namanya melakukan penjualan secara otomatis barang yang mereka miliki berkurang. Oleh karena itu, persediaan barang dagangan itu dicatat di sisi kredit. Nah, gitu. Tapi jika persediaan barang dagangan itu bertambah, maka itu akan dicatat di sisi debit. Ini. Seperti minggu yang lalu kita kan sudah berbicara tentang ini. Harta sama dengan utang tambah modal. Setiap yang namanya harta bertambah itu akan ditempatkan di sisi debit. Namun jika harta berkurang, maka itu akan ditempatkan pada sisi kredit. Nah, karena pada saat masalah ini, persediaan barang dagangan toko rezeki itu mengalami yang namanya pengurangan karena dia menjual barang tersebut, maka pencatatannya itu dilakukan pada sisi kredit gitu. Namun di sisi lain, setelah dia menjual itu akan memunculkan yang namanya akun harta itu walaupun hak kita belum diterima, tapi kita sudah bisa mengklaim itu milik kita. Maka itu kita namakan sebagai piutang dagang. Nah, piutang dagang ini kan bertambah. Piutang dagang ini karena dia termasuk kepada harta, maka kita melakukan pencatatan kepada sisi debit. Sehingga ayat jurnalnya adalah piutang dagang senilai 22 juta rupiah pada sisi debit dan persediaan barang dagangan pada sisi kredit senilai 22 juta rupiah. Ya, debit di sini pengeluaran yang dilakukan, iya, tapi pengeluaran dalam bentuk barang dagangan dianya. Oke, Riri? Oke, Risa? Oke. Untuk Ayu mungkin karena kurang sinyalnya nggak jelas, nggak bagus gitu. Oke. Ya. Oke, kita pergi ke tanggal 8. Nah, tanggal 8 di sini dikatakan dibayar sebagian utang usaha kepada toko makmur sebesar 10 juta rupiah atas pembelian tanggal 1 Oktober 2006. Nah, coba dulu siapa yang bisa melakukan ayat jurnalnya. Di sini kan kita ingat kembali soal yang di atasnya. Katanya di sini
tanggal 1 Oktober dia melakukan pembelian barang dagangan dengan tunai dari toko makmur 5.000 kilo beras senilai 5 juta 5.000 dikalikan 5.000 rupiah senilai 25.000. Nah, di sini kan kemudian dia toko apa namanya itu tadi, toko makmur itu memberikan syarat 3/10 N/30. Tadi saya udah tanya itu pengertian dari 3/10 N/30. Nah, kemudian toko rejeki kemudian melunasinya, melakukan pembayaran atas pembelian tersebut senilai 25 juta tadi. Mereka kemudian membayarnya senilai 10 juta rupiah. Nah, coba dulu akun apa yang muncul. Nah, yang membeli kan tadi kan pada tanggal 1 Oktober kan Riri yang melakukan pembelian itu toko rejeki melakukan pembelian kepada toko makmur. Nah, di sini di tanggal 8 ini kemudian toko rejeki melakukan pembayaran kepada toko makmur senilai 10 juta rupiah gitu. Istilahnya utangnya si toko rejeki mau melunasi utangnya lah kepada toko makmur, seperti itu. Dia membayarnya senilai 10 juta rupiah gitu. Iya, debit 10 juta. Ya, debit 10 juta. Saya mau ayat jurnalnya yang lengkap gitu. Coba dulu. Utang usaha 10 juta, kas 10 juta. Coba dulu yang lain, ada pendapat yang lain? Ayo, nomor ini tanggal 8, untuk tanggal 8. Kok sama sih? Ayo mikir dulu. Ayo. Jangan malas mikir toh. Utang dagang 10 juta rupiah, benar amini, tapi dia di sisi mana kamu mencatatnya gitu. Tapi saya mau tanya, ini kan dia kan melakukan ini pelunasan ini tanggal 8 gitu. Dia dapat potongan gak sih? Dia dapat potongan gak? Ayo. Ini kan dia kan melakukan pelunasan tanggal 8, sementara dia melakukan pembelian tanggal 1 gitu. Syaratnya 3/10 N/30. Dia dapat potongan gak sih? Ih, disebutin loh Ayu tanggalnya. Tadi dia melakukan toko rejeki itu melakukan pembelian tanggal 1 Oktober. Kemudian dia melakukan pembayaran itu tanggal 8 Oktober gitu. Syaratnya 3/10 N/30. Kok nggak disebutin? Sebutin tahu. Ini yang bahas tanggal 8 Oktober. Tanggal 8 Oktober nanti ya. Iya, kalau dapat diskon berarti ya jurnalnya seperti apa? Bukan pelunasan dia. Coba dulu. Mana sini? Mana sih si Riri tadi?
Ya nggak apa-apa Neng Tia. Coba dulu. Mana tadi si Ririn jawabannya? Iya, tapi jumlahnya berapa, Riri? Coba dulu yang lain. Ayo, yang mana? Siapa yang bisa jawab? Sampai tanggal 8 Oktober, Santi. Tanggal 8 Oktober. Ayo, kan kemarin itu udah dijelasin. Makanya kamu gak hadir ya kemarin ya, Amini ya. Ngitungnya gimana? Ayo. Mendapat potongan 3/10 N/30. Berarti ngitungnya gimana? Ayo. Dapat potongannya berapa? Dia dapat potongan loh, anak. Dia dapat potongan. Oh, nggak apa-apa deh Amini. Nanti tanya sama temannya biar bisa ngejawab UTS. Atau lihat PPT-nya, atau lihat modulnya. Dinda. Coba dulu, yakin ini, yakin nggak Riri itu potongannya 2 juta? Yakin nggak potongannya 2 juta? Coba dulu, tadi kan tanya 3/10. Berarti berapa persen itu potongannya? Coba dulu Ana, hitung dulu 3%, 1% dari 10 juta berapa? Coba. Ngitungnya 3% gitu. Coba. Kan 3% dianya, bukan 2%. Ya, maklum mungkin kecapean ini Ana ini, jagain Akong sama Ama. Ayo, 3%. Iya, benar sekali Santi. 3% dari 10 juta. Ya, 300.000. Kalau 300.000 dia dapat potongan, berarti ayat jurnalnya seperti apa dong Santi? Coba. Ayat jurnalnya seperti apa? Benar Risa. Nah, saya sekarang mau nanya, ayat jurnalnya seperti apa? Ayat jurnalnya. Ayo. Ya, tapi ada satu lagi. Masih kurang lengkap, Riri. Masih kurang lengkap. Lengkapi lagi. Kamu harus jelaskan berapa itu akun yang ini nilainya segini masuk di sisi debit, akun yang ini senilai segini masuk di kredit, akun yang ini senilai segini masuk di sini gitu. Enggak dong Santi, kita kan melakukan pembayaran Santi, masa kita kasnya bertambah? Iya, yang 300.000 masuk ke debit, yang satu lagi gimana? Kan kalau kita melakukan pencatatan akuntansi itu harus balance dia, antara kredit sama debit itu harus seimbang. Kalau udah kayak gini Riri, kalau akun yang kamu buat kan nggak seimbang dia, perbedaannya ada 9.700.000. Nah, iya utang dagang. Iya, tapi Amini, utang dagang itu masuk kemana kamu naroknya? Yang 300.000 itu masuk kemana coba? Iya ya. Coba. Iya, masuk ke debit. Terus ayat jurnalnya seperti apa? Ayo.
Ayo. Ada yang nyerah? Nyerah atau gimana ini? Mhm. Tunggu. Oh, siapa tadi ini? Udah nyerah ya? Jawab aja ya. Nah, gini. Katanya gini. Sudah. Udah dengarkan aja. Udah, kalau gitu dengarkan aja gini. Aha. Ini. Uh, 8 Oktober katanya dibayar sebagian utang usaha kepada toko makmur sebesar 10 juta atas pembelian tanggal 1 Oktober 2006. Nah, di sini kan katanya tadi kan melakukan pembelian tanggal 1 Oktober dengan syarat 3/10 N per 30. Kita lihat dia dari tanggal 1 Oktober ke 8 Oktober. Dia kan masih dalam jangka waktu seminggu ya, kurang lebih dari seminggu. Berarti masih kurang dari 10 hari. Berarti secara otomatis dia mendapat potongan senilai 300.000 rupiah. Nah, sehingga air jurnal yang muncul adalah yang pertama, setiap kita melakukan pencatatan, akun yang harus kita catat di sisi debit itu yang harus pertama kali kita catat. Nah, kita lihat di sini, dibayar sebagian utang usaha kepada toko makmur sebesar 10 juta atas pembelian tanggal 1 Oktober. Nah, akun apa yang muncul? Coba. Yang pertama, akun yang muncul itu adalah utang usaha. Utang usahanya bagaimana? Utang usahanya berkurang. Kenapa dia berkurang? Karena dia melakukan pembayaran. Nah, dengan kata lain, kewajiban kita berkurang sehingga kita mencatatnya di sisi debit. Nah, karena kewajiban kita atau tanggung jawab kita berkurang, maka kita mencatatnya di sisi debit. Senilai berapa? 10 juta rupiah. 10 juta rupiah. Nah, kemudian tadi itu kan kita dapat potongan senilai 3% nih. 3% dikali 10 juta rupiah senilai 300.000. Maka yang 300.000 ini kita catat di sisi kredit sebagai piutang dagang. Nah, dalam pencatatan akuntansi antara kredit dan debit dia harus balance atau seimbang. Nah, sehingga untuk membalancekannya maka muncul lagi yang namanya apa coba? Akun yang terakhir muncul apa coba? Kita katanya melakukan, ya benar sekali Riri, akun kas. Kenapa kita akun kas itu muncul? Karena kita melakukan pembayaran. Nah, jadi akun kas itu akan kita catat di sisi kredit senilai 9.700.000 rupiah. Kenapa di sisi kredit ya Bu? Karena memang kita mengurangi kas, harta kita berkurang. Ya udah, jadi kita mencatatnya di sisi kredit. Ingat kembali, setiap harta berkurang, kita mencatatnya di sisi kredit. Dan setiap harta bertambah, kita mencatatnya di sisi debit. Gitu. Oke, kemudian yang tanggal 15 Oktober. Katanya, diterima pelunasan dari toko aman atas pembelian tanggal 5 Oktober. Nah, coba. Di sini katanya, ya Ayu, kenapa? Nah, gini ya, saya ulangi sekali lagi. Katanya di sini tadi dibayar sebagian utang usaha kepada toko makmur. Nah, sebesar 10 juta rupiah atas pembelian tanggal 1 Oktober. Nah, di sini akun yang pertama kali muncul adalah utang dagang.
Nah, kenapa utang dagang itu muncul? Karena gini, kita kan melakukan pembayaran atas kewajiban. Kewajiban kita itu apa? Kewajiban kita itu adalah melunaskan pembelian yang telah kita beli pada tanggal 1 Oktober. Jadi, kita akan mencatat utang usaha di sisi debit dan mencatat utang usaha di sisi debit. Kenapa kita mencatatnya di sisi debit? Karena gini, kewajiban kita itu berkurang atau tanggung jawab kita itu berkurang sehingga kita mencatatnya di sisi debit. Namun jika kewajiban kita bertambah atau utang kita bertambah, kita akan mencatatnya di sisi kredit. Nah, seperti itu. Kemudian akun kedua yang selanjutnya muncul di sini katanya dia melakukan pembayaran tanggal 8 Oktober, sementara pembelian yang dilakukannya itu terjadi pada tanggal 1 Oktober, sehingga karena dia hanya berselang 1 minggu dari 1 Oktober ke 8 Oktober, maka dia dapat potongan senilai 3%. 3% dari 10 juta itu adalah 300.000, sehingga kita mencatat akun piutang usaha di sisi kredit senilai 300.000 rupiah. Nah, dalam pencatatan akuntansi antara debit dan kredit itu harus balance atau seimbang. Nah, jadi kita di sini kan posisi kita ini melakukan yang namanya pembayaran. Kita di sini posisi kita sudah melakukan pembayaran. Nah, secara otomatis akun ketiga yang keluar itu adalah kas. Nah, karena kita mengeluarkan duit untuk melakukan pembayaran. Nah, ingat kembali peraturannya, harta bertambah di sisi kredit dan harta berkurang di sisi kredit. Harta bertambah di sisi debit dan harta berkurang di sisi kredit. Nah, karena kas kita atau harta kita berkurang, maka kita mencatatnya di sisi kredit. Senilai berapa? 9.300.000. Bu, kenapa bukan 10 juta? Nah, kita kan tadi sudah dapat potongan 3%. Nah, karena kita dapat potongan 3%, maka kas kita hanya berkurang senilai 9.700.000. Ya. Oke. Kemudian untuk tanggal 15 Oktober diterima pelunasan dari toko aman atas pembelian tanggal 5 Oktober. Nah, kita lihat dulu tanggalnya. Dia melakukan penjualan tanggal 5 Oktober. Penerimaan pembayaran pada tanggal 15 Oktober. Nah, kemudian di sini kan ada syaratnya 2/10 N/30. Artinya dapat potongan 2% jika dilunasi dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari dan wajib dilunaskan dalam jangka waktu 30 hari. Nah, kita lihat di sini. Tanggal 5 ke tanggal 10 dia dapat potongan enggak? Tanggal 5 ke tanggal 10 dia dapat potongan? Kok enggak? Coba dulu hitung. Masa sih enggak dapat potongan? Dapat ya. Coba tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas dia 10 hari. Nah, pas dia 10 hari sehingga dapat potongan senilai 2%. Coba dulu, 2% dari 22 juta itu berapa? 2% dari 22 juta itu berapa? 2% dikali 22 juta rupiah. Rp440.000. Benar sekali ya Risa ya dan Ayu ya. Benar sekali. Rp440.000. Nah, sehingga akun yang muncul itu seperti apa? Coba. Katanya diterima pelunasan dari toko aman atas pembelian
tanggal 5 Oktober. Maka akun yang pertama kali muncul adalah karena dia melakukan penerimaan. Iya Risa, kenapa? Nah, ini kan tadi kan ada apanya? Di soalnya kan udah ada. Tanggal 5 Oktober. Tanggal 5. Coba kasih akun yang pertama kali muncul apa? Katanya diterima pelunasan dari toko aman. Apa? Apa pertama kali yang muncul? Akun diterima pelunasan. Kita nerima uang ini. Kita nerima uang loh. Kita menerima uang. Bukan? Ya, benar sekali Ayu sama Neng Tia ya. Akun kas. Akun kas itu senilai berapa? Akun kas. Kita kan menerima uang. Berarti kita mencatat kas di sisi debit. Senilai berapa? Senilai berapa? Ayo. Senilai berapa? Ayo. Tidak. Jawabannya anak bukan. Bukan 22 juta. Ayo. Oke. Dari mana itu 21 juta 560 Risa sama Ayu? Ya, benar sekali ya. Benar sekali, 22 juta dikurang 440.000 rupiah. Nah, jadi kita melakukan pencatatan yang pertama di sisi debit itu kas senilai 21 juta 560.000 rupiah. Nah, kemudian ayat jurnal yang kedua tetap dia di sisi debit. Loh, kok di sisi debit? Orang kita yang menjual, jadi potongannya untuk kita dong. Nah, gitu. Jadi potongan pembelian itu potongan penjualan, kemudian kita melakukan pencatatan atas potongan penjualan senilai 440.000 rupiah. Nah, 21 juta 560.000 untuk kas dan potongan penjualan senilai 440.000 rupiah. Nah, ingat tadi antara kredit dan debit harus seimbang. Nah, di kreditnya apa yang muncul? Coba. Di kreditnya apa yang muncul? Coba. Bukan Risa. Di kredit bukan muncul lagi kas gitu. Kan kita udah menerima uang gitu. Kasnya cukup sekali muncul. Kas tadi masuk debit Risa. Piutang, ya benar sekali Ana. Piutang di sisi kredit. Piutang itu senilai 22 juta rupiah. Benar sekali ya Ana ya. Ana di sini namanya siapa sih? Bingung saya. Ana namanya di sini siapa ya? Oh, Siriwinar nih. Oke. Oke. Saya manggilnya dari nama yang di sini aja deh. Saya nggak ngerti. Oke. Udah. Kita kembali. Oke, kemudian yang namanya jurnal khusus. Di sini yang kedua ada yang namanya jurnal khusus. Nah, jurnal khusus ini adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis. Misalnya, untuk transaksi pembelian dengan kredit akan dicatat dalam jurnal pembelian. Nah, secara intinya jurnal khusus ini digunakan untuk mencatat akun-akun yang sangat sering muncul. Nah, sekali lagi, jurnal khusus ini digunakan untuk mencatat akun-akun yang sangat sering muncul. Contohnya apalah coba? Pembelian.
dan penjualan. Itu akun-akun yang paling sering muncul. Kenapa gitu? Kenapa sering kali rupanya muncul, Bu? Nah, dia kan namanya perusahaan dagang, pasti melakukan pembelian maupun penjualan. Nah, secara otomatis pasti akun-akun itu sangat sering muncul. Nah, makanya biasanya untuk mempermudah dalam pemindah bukuan, akun-akun yang sering muncul ini kemudian dicatat pada yang namanya jurnal khusus. Nah, dalam pencatatan di perusahaan dagang, jurnal khusus ini ada 4 sebenarnya, ada 4. Kita lihat yang pertama itu apa? Yang pertama itu jurnal penerimaan kas. Nah, ini salah satu jurnal yang paling sering muncul karena adanya pembayaran maupun pengeluaran maupun pemasukan. Namanya perusahaan dagang pasti sering melakukan pengeluaran maupun pemasukan secara tunai atau kas. Nah, jadi ini juga dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Nah, nanti bagaimana bentuknya nanti saya kasih tunjuk. Nah, kemudian yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Nah, itu sama juga tadi untuk mencatat transaksi pengeluaran dalam berbentuk kas. Nah, jadi penerimaan dan pengeluaran itu tidak dalam satu rumah istilahnya. Tidak ditempatkan dalam satu rumah. Karena kalau mereka ditempatkan dalam satu rumah, pasti mereka berantem. Nah, jadi mereka itu ditempatkan pada rumahnya masing-masing. Kalau penerimaan di penerimaan. Tapi kalau pengeluaran pasti di pengeluaran. Nah, seperti itu. Nanti kamu dikeroyok loh, Ayu. Nah, kemudian yang ketiga, jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini mencatat transaksi pembelian barang dagangan dan aktiva lain secara kredit. Dan yang keempat, jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Nah, yang terakhir ada yang namanya jurnal memorial atau jurnal umum. Nah, adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus, yaitu tidak dapat dicatat di dalam jurnal. Nah, jadi selain jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, itu dicatat di dalam jurnal memorial atau jurnal umum. Ya, oke. Saya anggap di sini jelas ya. Nanti kalau apa saya bagikan PPT-nya. Nah, di sini ada contoh bentuk kolom pada jurnal pembelian. Nah, di sini ada kolom tanggal, keterangan, referensi, persediaan, kemudian ada serba-serbi, rekening, jumlah, dan utang usaha. Nah, pada kolom tanggal ini kita akan mencatat tanggal transaksi. Nah, kemudian di keterangan ini kita akan mencatat nama perusahaan atau toko yang menjadi tempat pembelian kita. Contoh nih ya, saya melakukan pembelian pada toko Ayu. Misalnya pembelian atas meja senilai 5 juta rupiah. Maka katakanlah saya melakukan pembelian tanggal 20 bulan 7. Maka di kolom tanggal saya akan mencatat tanggal 20 Juli 2015. Nah, di kolom keterangan ini, karena tadi saya melakukan pembelian pada toko Ayu, maka saya menuliskan di sini toko Ayu. Nah, di sini referensinya apa? Nah, referensinya di sini bisa saja kode pada biasanya kalau dalam nota itu ya, dalam nota, tahu kan nota ya? Nota, apa ya dibilangnya? Nota. Itu bukti transaksi. Itu kan ada nomor-nomornya. Nah, di sini saya tuliskan ini. Di referensinya saya tuliskan di situ. Nah, sudah di referensi itu saya tuliskan. Kemudian di persediaan ini saya akan menuliskan
Persediaan barang dagangan. Nah, di persediaan ini saya akan menuliskan barang dagangan karena saya mau menjual barang tersebut gitu. Saya mau menjual kembali barang tersebut. Kemudian rekeningnya di sini bentar ya. Kemudian di sini di rekening di sini itu kita mencatatnya, misalnya pembelian kita bukan barang yang akan kita jual lagi, misalnya hanya untuk kepentingan kantor, misalnya hanya untuk buku-buku tulis atau notabon yang ingin kita keluarkan kepada orang yang melakukan pembelian sama kita. Jadi di sini kita hanya mencatat di sini untuk barang-barang yang tidak akan kita jual, di sini coba ya, di kolom serba-serbi, dan kemudian referensinya juga sama seperti ini tadi, seperti untuk kolom pembelian untuk persediaan barang dagangan. Kemudian jumlahnya di sini adalah nilai nominal atau jumlah barang yang kita beli, jumlah harga yang barang kita beli. Nah, di sini utang usaha. Nah, kita di sini melakukan pencatatan utang usaha. Namun kalau kita melakukan pembelian secara kredit, tapi kalau pembelian secara tunai, kita nggak perlu mencatatnya di sini. Oke? Selanjutnya, itu jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan. Nah, sama tadi masalah sama juga tadi, ini gimana tanggalnya, itu kita mencatat tanggal di sini. Kemudian keterangan ini kita menuliskan nama tokonya. Nah, coba kalau misalnya tadi kan aku pembelinya itu dari toko Ayu itu senilai 5 juta rupiah, membeli persediaan barang dagangan. Maka toko Ayu akan mencatatnya seperti ini, tanggal 20 Juli 2015. Misalnya toko Lia, misalnya di keterangan ini maka Ayu akan mencatat toko Lia. Kemudian referensinya di sini adalah nomor notanya. Nah, kemudian di sini dicatatkan piutang usahanya berapa gitu. Piutang usahanya kamu catatkan berapa, harga pokok penjualannya juga berapa gitu. Nah, kemudian persediaan barang dagangannya kalau ada memang kamu tuliskan. Tapi kalau nggak ada, nggak perlu dituliskan. Nah, di sini penjualannya, di sini jumlah penjualan yang barang dagangan yang kamu jual. Tadi kan misalnya saya membeli dari toko Ayu sebuah meja senilai 5 juta rupiah. Maka toko Ayu akan menuliskannya di kolom keterangan toko Lia, kemudian piutang usaha 5 juta rupiah, kemudian di kredit atau di sisi penjualan dia akan mencatat senilai 5 juta rupiah gitu. Nah, selanjutnya jurnal penerimaan kas. Nah, di jurnal penerimaan kas ini juga sama gitu. Hanya ada kolom tanggal, keterangannya ini diterima dari toko mana gitu. Kita di sini mencatat nama-nama tokonya aja gitu. Kemudian referensinya juga apa, sama juga tadi kita memindahkan notanya gitu. Dan kita di sini kas. Nah, berapa kas di kolom kas ini mencatat berapa jumlah kas yang kamu terima. Jumlah kas yang kamu terima. Iya, saya uraikan ini satu persatu. Ini, ingat aja, kalau dia jurnal penerimaan kas, berarti kita mencatat kas yang kita terima. Jadi, di kolom debit di sisi kas ini, kita mencatat berapa jumlah uang yang kita terima. Nah, kemudian di potongan penjualan, kita boleh mencatatnya jika mereka mendapat
jika pihak pembeli mendapat potongan penjualan. Namun jika pihak pembeli tidak mendapatkan potongan penjualan, maka ini bisa dikosongkan. Kemudian harga pokok penjualan. Nah, kamu juga bisa menaruhnya di sini harga pokok penjualannya itu berapa gitu. Terus di kolom persediaan juga perlu kamu isi jika memang ada. Nah, kemudian piutang usaha. Nah, piutang usahanya ini misalnya berapa? Tadi kan misalkan saya melakukan pembayaran sama Ayu 5 juta rupiah. Maka di sisi debit dia menerima kas senilai 5 juta rupiah. Kemudian di sisi kredit dia mencatat piutang usaha berkurang senilai 5 juta rupiah. Ya. Seperti itu. Nah, di kolom serba-serbi ini bisa kemudian selanjutnya jurnal pengeluaran kas. Nah, di jurnal pengeluaran kas ini adalah kebalikan dari jurnal penerimaan kas yang tadi. Nah, di jurnal pengeluaran kas ini akan mencatat semua transaksi secara tunai misalnya pembelian secara tunai. Misalnya tadi kan saya gitu kan membelinya itu secara tunai sama si Ayu, misalnya kan sama toko Ayu itu 5 juta rupiah. Maka di sini saya menuliskan tanggal 20 Juli 2015. Di kolom keterangan saya menuliskan toko Ayu, referensinya misalkan 001. Utang usaha saya tadi berapa? Usaha saya itu 5 juta. Maka saya menuliskan di sini 5 juta rupiah. Persediaan barang dagangan kosong. Kemudian di sisi kredit saya menuliskan kas saya berkurang 5 juta rupiah. Maka saya menuliskan di sini 5 juta rupiah. Nah, jika saya mendapatkan potongan pembelian, saya akan menuliskan di sini potongan pembelian. Namun jika tidak ada, maka saya tidak perlu menuliskannya. Seperti itu. Kemudian ini dia pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, ini dia. Tadi kan banyak tuh teman-teman yang bingung itu. Ininya di mana? Yang di debit yang mana? Yang di kredit di mana? Nah, di sini dia. Ini ada ringkasannya apa-apa saja yang di debit dan apa-apa saja yang di kredit. Nah, ini mungkin bisa kalian baca. Nanti. Saya akan bagikan nanti PPT-nya di grup nanti. Oke. Ada yang mau ditanya? Coba dulu. Iya, nanti di FB saya di angkatan 1. Di KPC angkatan 1 nanti saya sharekan. Yang mana Mingsi? Yang mana yang nggak paham? Coba dulu. Oh, nggak apa-apa. Gini aja deh Mingji. Ini kan materinya nanti kan saya share. Nanti atau besok kamu baca materinya, terus kamu nanti tanyain sama saya. Bisa ya. Saya selalu membalas kok pesan-pesan dari kalian. Iya, nanti kamu apain, nanti kamu baca apanya itu, modulnya juga kamu baca, terus ininya juga PPT-nya kamu baca. Nanti kalau ada yang nggak paham, kamu tanyakan sama saya. Atau kalau kamu mau nanya kembali, mau apa ya? Kamu bisa bilang sama saya, Bu, jam segini, hari segini bisa nggak Bu? Saya mau tutor sama Ibu, tutor pribadi gitu kan. Nah, saya nanti akan saya ladenin deh, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalian bisa lulus UTS, itu aja harapan saya. Ya, Mingji ya. Nanti kalau ada apa-apa, kamu chat saya. Kalau kamu mau tutor gitu kan, kita bisa Skype-an atau gimana nanti jalannya. Ini yang ketiga, Ayu. Ini mau yang ketiga saya share PPT-nya. Nanti materinya ini semua dari pertemuan pertama sampai pertemuan pertemuan kita minggu depan.
Nah, ini juga buat kalian semua yang mana yang belum, coba dulu nanti baca-baca lagi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 ini, mana yang kurang paham. Kalian bebas menanyakan sama saya pasti membalasnya gitu. Saya pasti membalasnya. Saya nggak usah ragu deh sama saya pasti membalas. Nggak usah malu deh, anggap aja kawan ngobrol gitu. Saya nggak ngerti inilah, tolong dijelaskan gimana gitu, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa lulus UTS, bisa lulus UN, itu aja. Nah, makanya Risa, kita harus ketemu ini tanggal 2. Kamu harus datang. Nanti kita tanya Mas Hasan dulu ya. Nanti tanya Mas Hasan dulu. Nah, jadi gimana? Ada yang mau ditanya dari sini, dari materi kita hari ini? Di Taipei, di KDI ya Risa. Ya, sekalian rayain lebaran ini, nanti kita di sana. Oh, ya. Santi kamu juga harus datang loh. Kamu kan ketua kelas, kamu juga harus datang. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih udah agak rame malam ini datang. Oke, berarti tanggal 2 harus datang ya Santi ya. Saya mau kenal sama kamu. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Agak rame hari ini. Saya senang kali kalian datang. Dan ingat, minggu depan kita akan bahas soal. Dan satu minggu ini catatan dulu untuk kalian semua. Saya agak ketakutan ini melepaskan kalian untuk UTS. Jadi tolong dulu semua materi dari pertemuan pertama sampai akhir kalian baca dan juga modulnya kalian baca. Ya, minta tolong dulu ibu nih, minta tolong dulu saya ini sama sama kalian. Saya takut ini melepaskan kalian ini UTS. Nanti saya bagi, kok nggak ada, coba dulu nanti Risa tengok dulu di KPC angkatan satu, angkatan 1 nanti di situ sudah ada saya postkan. Coba tanya teman-temannya, pasti udah pada ada itu, sebagian sudah ada. Oke, nanti coba cek lagi untuk ini, untuk di angkatan 1 pasti di situ ada bahan-bahannya. Nanti untuk PPT-nya untuk pertemuan 1 saya reason lagi deh. Ini sama barengan sama ini nanti ya. Oke? Oke, selamat malam semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih.